Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018 dengan rekan-rekan saya. Saya Dimas Seto Aji dengan NPM 2417051052. Saya Muhammad Salfi Syahih Mulyawan dengan NPM 2417051071. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk ujian akhir praktikum sistem operasi, yaitu membuat custom Linux distro menggunakan tools KDE Plasma. Oke, silahkan simak video kami. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka terminal, lalu ketikkan perintah sudo apt update, lalu masukkan password, lalu tekan enter. Nah, jika proses sudah selesai, kita bisa masuk ke perintah selanjutnya. Sudo apt update itu berfungsi untuk memperbarui daftar paket yang ada di repositori. Jadi saat kita akan menginstal suatu daftar paket, kita akan mendapatkan versi yang terbaru. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo apt upgrade, enter, tunggu proses hingga selesai. Jadi perintah ini berfungsi untuk memperbarui daftar paket yang sudah terpasang di sistem, yang itu mengambil dari repositori yang barusan diupdate. Jika sudah, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu sudo apt install kde strip plasma strip desktop. Nah, jika ini pertama kali kalian menginstal environment KDE Plasma Desktop, kalian akan mendapatkan suatu tampilan dua, yaitu tampilan pertama adalah configuring SDDM. Nah, kalian cukup tekan enter, lalu saat masuk ke tampilan kedua, yaitu ada dua opsi, kalian pilih yang GDM3, lalu kalian tekan enter. Nah, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Jika proses sudah selesai, kita akan restart si Ubuntu kita. Nah, saat sampai ke bagian memasukkan sandi, bagian login, pilih tombol di belakang bawah, pilih plasma, lalu masukkan sandi. Yang dimana ini akan mengubah si interface kita, environment kita, menjadi environment interface plasma. Nah, di sini harusnya wallpapernya itu default ya, gunung tadi, tapi karena kami sudah pernah mencobanya duluan, jadi dia masih ke bawah yang dulu. Nah, di sini kita sudah berganti ke environment KDE Plasma Desktop seperti yang bisa dilihat di bawah ini berubah. Dan sekarang kita akan mencoba mencari foto untuk mengganti si wallpaper, si background dari si desktop ini. Jadi di sini kita mencarinya di Firefox. Kalau di Windows kita menggunakan Chrome. Lalu kita mencari foto di mana yang kita mau. Kalau di sini kami mencarinya di Pinterest. Nah, buka Pinterest, lalu kita cari foto yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan Ocean. Wallpaper. Nah, yang wallpaper. Nah, yang ini aja sama. Lalu kita download seperti biasa di Pinterest, _3, lalu klik download. Gambar. Nah, jika sudah terinstall, kita akan mencari tema untuk si
sistem kita, yaitu Nordic. Nah, di sini menggunakan Nordic ya temanya. Search Nordic KDE Connect Quantum, lalu di atas ini klik Nordic KDE. Nah, di sini kita masuk ke KDE Store dan kita mencari file untuk si tema Nordic. Nah, di sini kita pilih Nordic yang antar.exe dari versi 9 file, lalu tunggu hingga bisa diklik. Nah, download. Nah, jika sudah terinstall, sekarang kita akan mengganti si wallpaper. Jadi cara mengganti wallpaper, kita klik kanan di desktop, lalu pilih configure ini, configure paling atas, configure desktop and wallpaper. Nah, kita masuk ke tampilan ini. Lalu untuk mengganti si wallpaper yang tadi kita download, kita klik add image, lalu cari di file download foto yang tadi kita download. Klik. Nah, lalu pilih gambar yang tadi dan apply. Sama. Memang fotonya sama. Setelah itu kita akan mengekstrak file yang tadi barusan download, yaitu Nordic. Nah, ini klik. Nah, untuk mengekstraknya itu dia bisa dengan dua cara ya, yaitu bisa diklik seperti biasa, klik kiri dan juga klik kanan. Jadi seperti zip biasa. Nah, di sini kita bisa klik kanan, extract here. Sama saja, ekstrak sama saja. Nah, karena sama jadi ini dihapus saja. Nah, jika sudah, kita buka yang namanya system settings. Search system settings. System settings. Nah, di sini kita masuk ke bagian appearance. Lalu di global theme ini kita pilih get di global theme. Di sini cari yang tadi sesuai dengan tema kita, yaitu Nordic. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada Nordic Blues KDE, kita klik install. Waiting. Nah, kita masukkan password. Tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah, kita klik use, atau kita bisa kembali ke sini dan kita klik apply. Notifikasi ini muncul karena sudah pernah download ya. Kalau kalian pertama kali harusnya nggak ada. Nah, ini klik dua-duanya, channel dua-duanya, apply. Nah, wallpapernya ikut terganti. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya lanjutkan, yaitu masih dalam global theme. Yang pertama ada aplikasi install atau gaya aplikasi. Di sini banyak sekali tampilan-tampilan yang pilihan yang untuk kita gunakan. Di sini kami menggunakan yang Oxygen. Caranya klik lalu klik apply. Selanjutnya ada plasma style. Di sini juga banyak sekali tampilannya, bisa kita ubah sesuai kemauan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Nordic Blues lagi kelompok kami. Lalu klik dan apply lagi. Selanjutnya ada colors. Nah, di sini juga banyak sekali tampilannya. Di sini kami menggunakan Nordic Blues lagi dengan klik dan apply. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Selanjutnya ke Windows Decoration. Di sini kami menggunakan yang Nordic.
Selanjutnya untuk font, sini kita bisa ubah sesuai kemauan kita. Namun di sini kami menggunakan yang default aja, nggak diubah-ubah di bagian sini. Selanjutnya untuk icon itu kami menggunakan yang Nordic Bliss lagi. Kursor dulu. Yang pertama kita menggunakan Oxygen Blue. Nah, itu kursornya berubah menjadi blue karena kita tadi pilih yang Oxygen Blue. Selanjutnya untuk icon, di sini icon banyak banget juga pilihannya. Kita di sini menggunakan Yaru Blue. Klik lalu apply. Nah, untuk semuanya ini kita bisa menggunakan yang baru atau kita install yang baru itu dengan menggunakan get new icon, get new colors, get new window decoration, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk font management ini juga bisa kita ubah sesuai yang kita mau. Namun di sini kita menggunakan default saja. Terus untuk splash screen kita menggunakan yang Nordic Bliss di sini. Selanjutnya kita akan mengganti wallpaper dengan cara klik kanan dan config desktop dan wallpaper. Kita pilih wallpaper yang telah kita unduh, lalu kita klik apply dan OK. Nah, di sini wallpapernya udah keganti sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita klik kanan lagi dan kita add widget untuk menambahkan atau mempercantik tampilan pada layar ini. Kita menggunakan digital clock di sini. Cara menggesernya dengan cara ditekan agak lama terus kita geser. Nah, untuk ukurannya juga bisa disesuaikan sesuai kemauan yang kita mau. Nah, sudah. Selanjutnya kami juga menambahkan beberapa widget lagi. Contohnya itu ada di trash. Nah, untuk penempatan trash itu jangan terlalu ke bawah atau ke samping karena dia kayak bakal hilang gitu, nggak ada di tampilan. Jadi kita harus dipasin masih ada di dalam layar tampilan. Contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya lagi di sini kami akan menambahkan widget baru lagi, yaitu seperti tombol power on atau off. Kita bisa mengeditnya dengan cara klik kanan. Di sini kan ada dua pilihannya. Nah, kita di sini mau makain yang shutdown-nya aja. Jadi lock-nya itu kita uncheck, lalu kita apply, lalu kita close lagi. Lalu selanjutnya kita akan membuka terminal untuk menjalankan perintah sudo apt install Q5 style Qphantom. Nah, ini fungsinya untuk menginstal Qphantom. Ini dengan cara perintahnya seperti yang diketik di terminal. Lalu kita disuruh masukkan password, kita masukkan password kita, lalu kita menunggu beberapa saat untuk loading. Nah, jika sudah, di sini saya langsung mau install lagi, yaitu yang namanya Latte Docs dengan perintah sudo apt install Latte Strip Docs. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini nunggu lagi loading beberapa saat. Lalu kita search Qphantom atau Qphantom Manager. Di sini kita klik aja. Selanjutnya kita klik select Qphantom ini. Kita cari file Nordic di bagian download, terus kita klik Nordicnya, kita klik lalu kita OK. Selanjutnya kita install di stamp, terus klik yes, lalu kita klik change or delete. Di sini kan masih default yaitu Qphantom, kita ubah menjadi Nordic karena kami menggunakan temanya tuh Nordic.
terus use distance, lalu close aja. Selanjutnya kita search itu Latedox-nya. Nah, Latedox ini untuk memunculkan pop-up aplikasi. Ini kita tunggu. Nah, ini sudah muncul pop-up aplikasinya. Kita dapat merubah-rubahnya atau kita ubah sesuai kemauan kita dengan cara klik kanan, lalu kita klik edit doc. Selanjutnya di sini ada banyak banget fitur-fitur yang kita gunakan. Ada location, alignment, visibility, dan lainnya. Ini bisa kita ganti-ganti, misalnya kita di atas, di kanan, di kiri, ataupun di bawah. Kami menggunakan yang di bagian atasnya. Lalu di sini ada banyak banget tampilan-tampilan ini, bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Untuk yang di task ini kami hanya menceklis satu yang bagian bawah karena kami mau aplikasinya itu muncul ketika disentuh. Jadi ketika kita tidak sentuh itu aplikasinya akan hilang. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang telah rekan saya jelaskan. Baik, yang pertama itu kita bakal membuka terminal, kemudian kita klik kanan ya, terus ini kita pilih yang create profile. Nah, setelah kita create profile, setelah itu kita masuk ke bagian yang appearance. Nah, di appearance ini kita bisa milih tampilan-tampilan dari teks dan sebagainya. Nah, di sini kami memilih yang SolarEdge. Nah, terus ini kami apply, terus pencet apply. Nah, kita tadi itu milih yang SolarEdge. Kemudian di sini kita bisa ganti tampilan-tampilan terminalnya, ada banyak pilihannya. Nah, di sini kita ini mau ganti ganti tema yaitu Nordic. Nah, kalau sudah kita kembali ke terminal, kemudian ketik perintah yaitu sudo apt install neofag. Nah, fungsinya sudo apt install neofag ini untuk menampilkan informasi tentang sistem operasinya, kernel, RAM, dan lainnya secara ringkas di terminal. Nah, kalau sudah keinstall neofag-nya, bisa dijalanin perintah neofag-nya untuk melihat informasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini nih kita bakal nge-install aplikasi di sini. Jadi kita pertama buka terminal terlebih dahulu, kemudian sudo snap install spasi strip classic code. Nah, ini untuk install VS Code. Nah, kalau udah, ini kan udah nih. Nah, terus kita jalanin perintahnya yaitu kode min version. Nah, ini buat ngecek versi VS Code-nya yang diinstal. Nah, kalau udah kita buka yang tombol starter. Nah, biasanya di sini kita langsung search aja, search Visual Studio Code. Kalau keluar, kita klik kanan dan add to desktop buat ditaruh di bagian desktopnya. Nah, ketika kita sudah install VS Code-nya, yang artinya ini kita udah
bisa install, kita juga bisa ngebuka VS Code-nya. Nah, kalau pengen install aplikasi-aplikasi lain, kita bisa menggunakan perintah-perintah seperti tadi. Oke.